Hai, selamat pagi. Ini hari kedua saya di NTT. Bagaimana saya sebagai arsitek dan sebagai penulis bersama dengan teman-teman dari Universitas BINUS dan Universitas Sains di Pinang melakukan research untuk melihat bagaimana kita bisa menjangkau atau mempublikasikan atau blow up apa yang ada di NTT untuk menjadikan salah satu titik pariwisata yang sangat luar biasa. Kenyataannya adalah NTT di Flores ini itu pemandangannya secara natural itu luar biasa, cantik sekali dengan danau, pulau dan hutan dan pegunungan yang sangat cantik dengan suasana yang nyaman karena saya sekarang ada di Ruteng, di salah satu titik di Danau Rana Mese, dan dari Labuan Bajo mendarat di bandara internasional. Saya makan di sana kemarin dan melihat bagaimana indahnya Labuan Bajo dengan fasilitas-fasilitas yang oke, saya akan cerita lagi karena masih ada titik-titik kelemahan yang harus dibenahi. Dari Labuan Bajo kami akan tinggal di Ruteng satu malam, itu naik gunung berkelok-kelok sampai hampir sampai puncak di salah satu villa, dan itu sangat dingin antara 17 sampai 22 derajat ya, dan pemandangannya luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi yang saya merasa tidak nyaman adalah untuk ke toilet pun nggak ada. Kenapa? Semua toilet misalnya di minimart atau di pom bensin itu toilet jongkok. Di mana? Saya yakin, saya dan tahu banget tidak semua orang bisa duduk atau jongkok di kloset ya. Saya tahu beberapa teman bule, mereka tidak bisa jongkok, mungkin tidak mau atau tidak bisa, saya nggak tahu, tapi saya sendiri tidak bisa karena saya lumpuh sebelah kanan, saya tidak mungkin jongkok. Jadi selama sepanjang jalan itu sampai jam 10 malam sampai Ruteng, saya menahan pipis. Oke, kemarin saya tinggal di satu villa private, hanya 4 villa. Suasananya ada natur, tebing, hutan, suara-suara binatang hutan, tapi ada beberapa titik kelemahan yang nanti akan saya bicara. Tadi pagi kita mulai perjalanan kami menuju Jawa, turun gunung dengan melewati jalan-jalan sangat berkelok-kelok ya, dan sekarang berhenti di daerah namanya ada danau namanya Danau Rana Mese. Saya nggak bisa turun, itu menuju danau kira-kira 30 meter dan natur. Saya nggak bisa turun, jadi saya hanya duduk di sini vlog dan cerita sambil menunggu teman-teman pada datang lagi. Saya akan cerita lagi. Ini semua hutan hijau, cantik, langit cerah biru dengan awan putih, matahari bersinar tapi suhunya rendah sehingga sejuk sekali. Antar hari ini, pagi ini kira-kira 23 derajat Celcius. Nah, ketika saya menjalani perjalanan ini lewat Labuan Bajo, kota itu saya merasa banget seperti Legian, tapi tidak punya kekasan, dimana sebenarnya NTT punya kekasan sendiri, kultural atau budaya sendiri. Saya bayangkan, karena saya kan koleksi kain-kain ya, apalagi NTT. Saya pernah mendapatkan muri dengan 34 provinsi, ada 600 kain. Nah, dari
dari NTT itu paling banyak karena desainnya lebih cantik, paling cantik dibanding dengan kain-kain lokal di Indonesia. Beragam sekali karena banyak sekali suku-suku di NTT di mana masing-masing punya kekhasan kainnya sendiri. Nah, ketika keluar dari bandara, bayangan saya adalah oke, kain. Tapi kenyataannya sampai sekarang saya tidak menemukan atau tidak melihat, kecuali waktu di bandara kami dikalungi satu kain kayak shawl ya dari sini. Itu ya, pertama kali saya dapat kain dari NTT. Tapi harusnya sebagai salah satu produksi kain terkenal dan sudah viral, itu harus ada sesuatu yang bisa membuat wisatawan itu ingat dan next bisa kesini lagi. Dan sayang sekali itu semua tidak ada, dan paling tidak tidak kain, tapi misalnya bikin patung dengan ukiran-ukiran kain misalnya. Seperti kalau kita keluar dari bandara di Bali, kita sudah melihat Bali patung ya, sesajen ya, dan itu Bali banget, dan makanya itu membuat orang-orang bule akan datang lagi ke Bali. Bagaimana NTT? Karena ini saya yakin NTT juga punya sesuatu yang luar biasa, tapi belum di blow up, belum dimanfaatkan untuk menarik minat warga lokal bahkan atau Indonesia, apalagi dari luar negeri. Mungkin mereka melihat memang Indonesia sudah menjadikan super wisatawan di Labuan Bajo sama Pulau Komodo dan Pulau Rinca ya. Tapi hanya itu pun kalau yang Komodo dan Rinca memang khas binatang komodo yang hanya ada di sini. Tetapi Labuan Bajo itu sebenarnya bisa di blow up lebih baik, karena begitu kita melihat ke kiri ya dari mobil itu pesisir pantai biru dengan kapal-kapal yang besar, kecil, besar, cantik sekali. Kita lihat dari lereng. Dan sebelah kanan adalah pegunungan di mana hijau dengan beberapa rumah-rumah standar lokal, bukan rumah tradisional tapi rumah modern standar lokal. Nah, keadaan seperti itu sebenarnya sayang sekali, karena kecantikan Labuan Bajo itu belum terblow up, karena di semua pulau atau di semua negara yang ada pantainya pasti seperti itu. Ada kapal, ada pesisir, ada langit hijau biru, mungkin pulau di ujung, ya kan? Bedanya kapalnya berbeda. Ini kapal ada yang masih cadik, ada very standar ya. Tapi suasana seperti itu sama ada di mana-mana. Kalau ada pantai pasti ada kapal. Tapi bagaimana NTT bisa membuat, atau bukan buat ya, memblow up apa yang ada sebagai ketradisionalan dan keunikan NTT di sana. Mungkin dengan perahu-perahu bercadik tetap ada, dengan didesain atau dicat, gambar keunikan NTT dari kain-kain tenun mungkin, ya kan. Terus ada satu titik misalnya ada contoh rumah-rumah adat di sana, itu akan sangat menarik daripada rumah-rumah standar Indonesia untuk minimal toko-toko. Tapi toko-toko yang ada di kita melihat kemarin itu tidak ada barang-barang tradisional, hanya minimal dengan barang-barang kebutuhan kita sehari-hari saja. Dan itu sangat
disayangkan. Kalau kita di Bali sepanjang Legian, Kuta, Sanur, kita melihat barang-barang Bali, walaupun kenyataan di sana sudah terlalu banyak, sudah jenuh ya. Tapi maksudnya itu khas banget, dan itu tetap diminati oleh warga sekitar, pelancong lokal dan luar negeri. Di sini selama perjalanan ini saya tidak melihat souvenir. Saya tuh udah penyuka souvenir. Kalau bukan punya saya beli sendiri, juga saya beli untuk oleh-oleh. Ya mungkin belum di kantor di titik itu, tapi buat saya kemarin di Labuan Bajo saya melihat banyak turis internasional, bule. Mereka makan di satu restoran di mana kami juga makan, berada di tebing, kita bisa melihat laut dan bisa melihat pegunungan. Di situ harusnya mereka menjual ada souvenir atau menjual promosi, misalnya kain-kain yang mungkin nggak usah dijual tapi digantung, difoto bisa, terus ada namanya, kita bisa misalnya mau beli ya di sini, mungkin di penununnya dengan alamatnya, kan? Itu juga salah satu cara untuk mempromosikan NTT. Juga tentang makanan, kemarin kita makan seafood, enak, saya makan kenyang banget sampai nggak bisa makan malam ya. Tapi yang saya maksud adalah di mana-mana kota atau negara dengan pantai pasti ada seafood, benar nggak? Tapi yang nama NTT khasnya apa sih? Sei, daging sapi dan daging babi yang saya tahu itu enak banget. Di Jakarta saya paling suka banget makan sei di satu rumah makan terkenal khas Indonesia. Aduh, enaknya luar biasa. Nah, tapi saya nggak melihat dan belum makan sei di NTT. Itu sangat disayangkan. Paling tidak misalnya itu restoran seafood, oke, nggak jualan sei, tapi ada jualan sei frozen kayak, atau bagian dibungkus kecil-kecil untuk oleh-oleh, untuk makan di jalan. Itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna daripada hanya sekedar makan seafood, karena seafood bisa dimakan di mana saja, apalagi di negara ini, kota-kota, negara-negara yang mempunyai laut ya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita bisa mencoba mencari peluang yang ada di NTT sebagai salah satu titik wisata yang bisa di blow up bagi dunia. Setelah ini saya akan menuju Bajawa, itu katanya turun lagi, lalu melewati pesisir pantai, katanya akan sampai sana jam 4 sore. Saya kan ingin tahu di sana apa. Oh ya, nanti katanya ada penyulingan lontar atau eno untuk menjadi tuak ya. Saya akan menjadi menarik ya. Seperti saya pernah merasakan tuak-tuak dari Bali itu sampai 41%. Tapi ini saya mabok hanya sekedar satu teguk saja. Oke, hasilnya saya juga, karena ini saya tidak bisa turun ke bawah, saya pesan dengan video dan foto, dan saya nulis dalam waktu 1 hari kemarin. Saya sudah nulis 6 bab ya, bicara tentang baru dibicara tentang Labuan Bajo dan sebagian Ruteng, dan mungkin akan jadi buku setelah September besok, satu atau dua buku tentang NTT ya. Sekarang sudah mendung, agak menjadi abu-abu,
tapi saya percaya ini tidak akan lama ya yang lewat, karena sayang sekali kalau semua hujan jadi kita tidak bisa menikmati apa yang ada di sini. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Akan ada banyak vlog yang akan saya lakukan selama perjalanan ini sampai hari Rabu ya. Kami akan kembali ke Jakarta dan hasilnya akan ada di banyak medsos saya, ada di YouTube, Facebook, IG, dan Kompasiana sebagai hasil tulisan, dan bukunya segera terbit segera September atau Oktober, 1 atau 2 buku tentang NDT yang bisa menjadikan inspirasi pemerintah pusat dan daerah untuk bisa memblow up daerah ini lebih baik. Kita nggak mau tuh ketinggalan dengan orang-orang negara lain, pastikan, karena Indonesia adalah negara yang sangat cantik dan mungkin saya bilang tercantik ya, dengan ribuan budaya dan culture. Sayang banget kalau tidak dimanfaatkan sedemikian untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia, untuk orang-orang di sekitar itu menghasilkan penghasilan lebih baik dari banyak wisatawan asing. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati. Salam.